Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian yaitu Bapak Wahid Al-Farizi, dan yang saya banggakan pula teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Mamduhah dengan NIM 221557. Baik, langsung saja saya akan memulai tugas UTS presentasi kali ini. Di kelompok 2 yaitu ada status kepemimpinan dan organisasi. Konsep mengenai status dalam kepemimpinan. Yang pertama ada asumsi dan ekspektasi. Status dalam kepemimpinan mencakup asumsi tentang kekuasaan dan harapan yang diberikan kepada seorang pemimpin. Yang kedua ada pengaruh pada pengambilan keputusan. Status pemimpin dapat mempengaruhi cara keputusan yang diambil, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap keseimbangan kekuasaan. Status juga berkaitan dengan pemahaman dan keseimbangan kekuasaan dan peran sosial di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara status dan kulturasi organisasi. Status seseorang dalam organisasi dapat mempengaruhi budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Kulturasi organisasi yang kuat dapat meningkatkan status individu, setara status individu juga dapat mempengaruhi dinamika kulturasi organisasi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi status kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil, memperlakukan semua anggota tim secara adil dan merata. Yang kedua yaitu kepedulian terhadap orang lain, yaitu kepemimpinan yang peduli terhadap tim akan meningkatkan statusnya. Yang ketiga yaitu kemampuan keahlian yang dimainkan peran penting dalam memegang status kepemimpinan. Pada materi ketiga yaitu memahami kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi-misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah memahami target pencapaian kerja tim. Yang pertama, apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Yang ketiga yaitu lakukan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan kemajuan hambatan serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Selanjutnya yaitu ada pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Ada pertemuan keempat yaitu ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, yang pertama ada kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Yang kedua ada gaya komunikasi, perbedaan gaya komunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Yang ketiga yaitu ada status dan kekuasaan. Hierarki kekuasaan dan status seseorang dapat diorganisasikan untuk mempengaruhi dinamika komunikasi. Bentuk komunikasi di dalam organisasi, yang pertama yaitu ada komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Yang kedua yaitu ada komunikasi horizontal, yaitu pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Yang ketiga yaitu ada komunikasi diagonal, yaitu hubungan antar unit atau departemen yang tidak sejajar.
Selanjutnya ada pentingnya komunikasi yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif membantu dan membangun hubungan yang baik antar rekan kerja dan pemimpin. Yang kedua yaitu mencegah konflik dan salah paham. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman di tempat kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, karyawan dapat bekerja secara lebih efisien dan berkolaborasi dengan baik. Yang keempat, menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan dan memastikan kepuasan kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi meliputi perbedaan bahasa dan budaya yang bisa mempengaruhi pemahaman keterbatasan teknologi dan mungkin menghambat penyampaian pesan serta kompleksitas struktur organisasi yang menuntut kejelasan dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Selanjutnya pada materi kelima yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya yaitu ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital yang dapat mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi keorganisasian melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu ada mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepribadian, sikap, sifat, dan karakteristik individu. Seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Nilai-nilai norma dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga yaitu pengalaman. Latar belakang pengalaman, baik profesional maupun personal, membentuk kemampuan dan perspektivitas seorang pemimpin. Yang keempat yaitu tuntutan lingkungan. Situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan juga politik menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam kepemimpinan. Di antaranya yaitu ada adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Yang kedua yaitu membangun tim yang solid, yaitu dengan cara memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Pemimpin yang membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Selanjutnya yang keempat ada menjaga integritas. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kepemimpinan yang efektif. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim, pelatihan, monitoring, dan juga umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan.
Selain itu, pemimpin juga harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan juga membangun hubungan yang saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.